Banyak remaja yang hidupnya hancur hanya gara-gara karena dia tidak tertarik pada hal-hal yang rohani. Oleh karena itu pemuritan ini bukan karena kita tidak ada kerjaan. Ini pemuritan ini sangat-sangat penting. Apalagi nanti di bulan November minggu ketiga akan ada LBCA. Saya harapkan semua tanpa kecuali mengikuti kelas langsung. Dan hari ini kita akan bahas berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita lihat bahan pelajaran kita hari ini. Ayat dasarnya dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, ayat ini adalah ayat yang ditulis Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Kolose. Ini pada waktu itu jemaat di Kolose itu terpengaruh oleh banyak ajaran, ya, yang merusak iman, ya, berbagai ajaran filsafat dunia, filsafat yang kosong, lalu ajaran-ajaran yang mistik, ya, ajaran-ajaran yang tentang hukum yang tidak berdasar pada kebenaran. Makanya Paulus memperingatkan kepada jemaat, ya, yang ada di Kolose ini, ya, ini supaya jemaat ini kuat. Nah, sekarang ini pelajaran ini dijadikan pelajaran bagi para remaja, supaya juga remaja itu kuat, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kenapa? Kalau kita lihat hidup kita ini kan seperti sebuah perjalanan. Perjalanan yang terus berjalan, ya. Tanpa kita berakar dalam Kristus, maka hidup kita ini tidak akan kuat. Nanti saya jelaskan, pohon itu kekuatannya terletak pada akarnya. Nanti saya akan jelaskan fungsi akar. Ya. Perjalanan hidup kita itu seperti perjalanan yang makin lama makin mendekat kepada Tuhan dan dibawa untuk mengenal Dia, berakar dengan kuat dan bertumbuh. Karena tanpa berakar dan bertumbuh, kita tidak bisa berbuah. Ini. Makanya orang Kristen tidak hanya dibawa sebagai orang yang percaya Yesus, tapi dia juga mengalami perubahan hidup. Amin. Arti bertumbuh itu berubah hidupnya. Ini. Nah, mari kita lihat, ya. Berakar dalam Kristus, ya, itu apa artinya? Ya, sama seperti pohon yang ketika dia memiliki akar yang kuat, menancapkan akarnya di tanah, maka pohon itu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan sumber makanan. Ya, maka semakin besar pohonnya, akarnya semakin apa? Semakin dalam. Dan kalau kamu tahu, pohon-pohon yang gede-gede itu biasanya punya akar tunggal. Ya, yang menancap ke bawah. Nah, berakar itu berarti apa? Berakar itu berarti kita ini harus selalu ada dalam kedekatan dengan Tuhan. Menanamkan iman kita kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita kuat. Coba perhatikan. Akar itu kalau tertanam kuat, dia akan terhubung dengan apa? Dengan nutrisi, dengan sumber makanan. Ini. Coba siapa yang bawa HP, pinjam satu HP-nya. Siapa yang bawa HP? Ah, pinjam Mas Eka. Ya, lihat
HP ini akan menjadi barang yang tidak berguna kalau tidak terhubung, terkoneksi dengan internet. Dengan terhubung, terkoneksi dengan internet, maka HP ini akan berfungsi maksimal. Kamu bisa gunakan apa saja. Ya. Tapi bayangkan seandainya HP kita ini habis pulsanya. Kalau habis pulsanya, HP ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ada seorang mbah-mbah yang ketika di dekat saya, dia ngomong gini, niku nggih kaya kewan Mas, kudu dipakani, nek mboten dipakani nggih mboten iso murup kok. Wah, kalau hewan itu kan dikasih makan rumput, ya ini harus dikasih makan pulsa, maksudnya begitu. Nah, sama seperti pohon, kalau pohon itu tidak terhubung dengan sumber air, maka pohon itu akan mati. Sama seperti kehidupan rohanimu, kamu kelihatannya bisa hidup. Oh, bisa hidup. Ya, kamu bisa hidup. Ya, bisa hidup seperti ini bisa. Ya, kelihatannya tanpa doa, tanpa firman Tuhan, kelihatannya bisa hidup, tapi sesungguhnya mati. Nah, makanya berakar berarti apa? Berakar berarti apa? Itu dekat dengan Tuhan. Nanti saya jelaskan apa penerapannya. Ya. Kalau bertumbuh berarti apa? Kalau bertumbuh berarti apa? Bertumbuh berarti apa? Semakin hari semakin dewasa rohani. Semakin hari semakin dewasa iman. Berakar dulu baru bertumbuh. Pak Mit itu dulu pernah bertani. Saya pernah bertani cabai, saya pernah bertani padi, pernah bertani juga jagung. Ternyata untuk bisa bertumbuh, akarnya harus kuat. Untuk bisa berbuah, harus bertumbuh dengan maksimal. Makanya kita lihat pengertian bertumbuh. Ya, kita lihat. Bertumbuh dalam Kristus artinya kita semakin dewasa dalam iman. Dan lebih seperti Kristus dalam cara hidup kita. Kalau bertumbuh berarti apa? Berakar baru batangnya jadi besar. Rantingnya jadi banyak. Ya, batang besar, ranting banyak. Nah, akhirnya apa? Perhatikan. Akhirnya yang diharapkan pertumbuhan seperti apa? Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tolong ulangi semua. 2, 3. Ya, ada yang ngalamun. Ada yang diem, ada yang ngalamun. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. 2, 3. Ya. Ulangi lagi. 2, 3. Artinya apa? Sebagai remaja diharapkan kita ini bertumbuh dalam hal apa saja. Rohaninya bertumbuh, badannya sehat bertumbuh, sukacitanya bertumbuh, mengucap syukurnya bertumbuh, tidak mudah mengeluh. Amin. Kerajinannya bertumbuh, nilainya juga bertumbuh. Artinya apa? Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, itu sasaran kita. Nah, bertumbuh berarti bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi juga apa? Mengalami, yaitu berubah. Dari yang kemarin rendah diri jadi percaya diri. Dari yang kemarin malas menjadi rajin. Dari yang kemarin penakut jadi berani. Dari yang kemarin suka mengeluh jadi suka bersyukur. Dari yang kemarin suka telat jadi tepat waktu. Dari yang kemarin tidak komitmen jadi komitmen. Dari kemarin yang mudah tersinggung jadi nggak gampang tersinggung. Jadi kemarin gampang salah paham menjadi tidak gampang salah paham. Itu bertumbuh. Nah, makanya untuk dapat bertumbuh kita harus berpegang pada kebenaran. Coba lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Kita baca bersama-sama halaman berapa? Oh, enggak ada halamannya. Poin 2A. Efesus 4 ayat 15, 2, 3.
Sebaliknya dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Coba siapa kamu yang makin hari semakin bertumbuh? Dulu enggak pernah lipat tempat tidur, bantal, selimut enggak dirapikan, sekarang bertumbuh. Dulu suruh mandi sulit ya, sekarang mandi sendiri ya. Ya, dulu sama orang tua suka berani, sekarang hormat sama orang tua. Itu bertumbuh. Nah, arti dalam Kristus, kita tidak bisa berakar kuat, kita tidak bisa bertumbuh kalau tidak di dalam Kristus. Makanya banyak anak-anak muda yang sekarang mencari kebenaran di luar. Ya, mencari sukacita di luar, akhirnya tersesat. Mencari kasih sayang di luar, akhirnya apa? Pacaran gak bener. Di dalam Kristus artinya apa? Artinya apa? Artinya hidup kita itu bersatu dengan Kristus. Karena kita milik Kristus. Kita sudah dilahirkan baru, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Manusia baru, hidup dalam roh. Ya, maka untuk kita bisa berakar dan bertumbuh, kita harus di dalam Kristus. Nih, makanya berakar itu langkah awal. Ya, jangan mudah goyah, jangan pernah murtad, ya jangan pernah tidak rajin beribadah, jangan tidak rajin ikut pemuritan. Caranya ya seperti ini. Karena apa? Dengan kita memiliki akar yang kuat kepada Tuhan, maka kita dapat nutrisi, dapat gizi, dapat vitamin. Ini. Maka setelah kita memiliki akar yang kuat, siap bertumbuh. Kalau akarnya saja kena hama, akarnya saja tidak bisa bertumbuh, maka dia juga tidak bisa bertumbuh. Ini. Lalu setelah berakar bertumbuh, baru kita berbuah. Nah, seperti pohon sama. Ya, setelah berakar, bertumbuh, baru berbuah. Berbuah berarti apa? Oh, berarti apa? Kita ada buah karakter Kristus. Besok kita akan lanjutkan setelah LBC, kita masuk kelas berbuah. Orang lihat, ya, orang lihat buahnya. Ini. Nah, sekarang kita lihat apa tahu fungsi kenapa kita harus berakar yang kuat. Kita lihat C, bagian C. Memberi kekuatan dan stabilitas. Akar itu fondasi. Akar itu tidak hanya, halo perhatikan, tidak hanya mencari makanan, tapi akar itu penopang dari pohon itu. Ya. Kalau akarnya nggak kuat, kena angin bisa roboh. Makanya banyak orang seremaja kamu yang dengan gampang bisa murtad, tinggalkan iman, tinggalkan Yesus, tumbang. Banyak remaja di antara kamu yang tidak punya prinsip yang kuat, tidak punya akar yang kuat, akhirnya apa? Jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Akar tidak hanya berbicara masalah mendapatkan sari makanan, tapi juga apa? Stabilitas dan kekuatan. Berakar yang kuat berarti apa? Kita teguh, kuat imannya, menghadapi berbagai macam pencobaan dan tantangan, kesulitan hidup, kita kuat. Ya, tidak mudah goyah di musim apapun. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 8. Ya, akar berarti bicara tentang apa? Keteguhan, kekuatan. Kalau engkau ingin kuat, berakarlah dalam Tuhan. Yang berikutnya, berikutnya apa? Apa fungsi akar? Fungsi akar itu untuk menyalurkan nutrisi dan pertumbuhan. Nah, ketika kamu melihat tanaman itu ya, semakin tanamannya itu akarnya itu dekat dengan sungai, akar itu dekat dengan air, wah pasti. Makanya
pohon yang ditanam di tepi aliran air itu pasti subur. Iya, sama dengan hidupmu. Kalau hidupmu itu engkau tanam di dekat Tuhan pasti subur. Katakan amin. Aminnya kok mengalun ya. Amin. Baru 2 orang yang ngomong amin. Iya. Kalau kamu hidupmu kamu letakkan jauh dari Tuhan, tidak akan kuat. Karena apa? Akar menyerap nutrisi dari tanah. Iya. Saya ini sudah hampir 20 hari. Pak Mit itu kalau 5:30, pasti 5:30. Saya 5:30 bangun, doa sama istri, persiapan 5:30 pasti keluar. Jalan kaki. Nah, di dalam jalan kaki saya pertama itu pasti ngulangi dengarkan ayat firman Tuhan minimal 5 pasal. 5 pasal itu kira-kira bisa setengah jam. Habis itu saya pakai headset, saya memuji Tuhan. Jualan kaki yuk sampai Mawen sana. Pasti kamu ketemu. Nah di situ saya memuji Tuhan. Saya merasakan kebaikan Tuhan, saya merenung, saya bersyukur. Setiap hari saya memuji Tuhan. Setiap hari saya dengarkan firman Tuhan. Ya maka hidup saya isi, itulah nutrisi, itulah makanan. Itulah makanan rohani saya. Saya perempatan ke kanan, pojok kelurahan itu tadi pagi saya ketemu Mas Bayu, bapaknya Mas Bayu. Terus ke timur lagi baru kembali. Nah setelah balik saya makan jasmani. Ya. Saya pagi itu sudah makan ini, minum ini, sudah saya tata gizinya. Makan pisang, tadi makan susu, jus, nanas, jus nanas, ya, jus apokat, makan ada proteinnya, ya. Karena apa? Karena tubuh yang sehat membutuhkan nutrisi yang cukup. Demikian juga rohani yang sehat butuh nutrisi yang cukup. Lah nutrisinya itu kita tuh kalau dekat Tuhan. Ya, makanya banyak anak remaja yang punya banyak masalah tetap kuat. Amin. Banyak anak remaja yang tetap punya tantangan tetap gembira. Karena apa? Berakar di dalam Tuhan. Nah, fungsi akar apa? 1 kekuatan, stabilitas, 2 apa? Untuk nutrisi, untuk pertumbuhan. Yang ketiga, apa tahu fungsi akar? Nah, akar juga berfungsi menyimpan cadangan energi yang digunakan pohon saat musim kering atau kondisi yang sulit. Nah, tidak semua musim itu hujan. Kalau musim hujan enak, pasti subur-subur. Ya, tapi kalau musimnya musim kering, gimana? Nah, akar itu menyimpan cadangan nutrisi. Sama dengan hidup kita. Kadang-kadang hidup kita itu baik, kadang-kadang enggak enak ya. Ada masalah. Ya berbagai macam masalah. Nah akar atau simpanan firman Tuhan, simpanan iman, simpanan pengharapan, simpanan sukacita. Itu dapat digunakan untuk apa? Untuk cadangan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, ya kita punya pengharapan, makanya apa? Tuhan sumber ketenangan, ya Tuhan sumber keberanian. Sehingga orang yang berakar kuat, maka tidak mudah goyah. Sama dengan pohon kalau udah besar, akarnya tertancap kepada sumber air. Coba bayangkan ya. Ini tanah ya, itu kalau semeter, itu baru lembab. Tapi lembab lumayan. Kalau semeter, akarnya udah lembab. Lembab udah ada airnya untuk naik. Coba akarnya masuk lagi. Waduh, semakin ketemu air, enggak mungkin mati. Sama dengan hidup kita, kalau kamu ketemu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Wah, kuat sekali rohani kita. Saya dulu masa kecil menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Sangat sulit.
Ya, saya itu kuliah itu biasa, dari Mendo jalan kaki biasa. Enggak usah diceritakan. Anak sekarang tuh enak-enak. Saya kuliah hanya punya baju 1-2 biasa. Saya kuliah harusnya nyegat dari Solo ke sini itu bis 250 rupiah. Saya hanya punya uang 50, hanya bisa naik bis yang jurusan Jakarta mau ngambil penumpang ke sana. Itu 50 rupiah mau, saya harus nunggu berjam-jam. Tapi tidak masalah, saya gembira, saya sukacita. Untungnya kalau orang punya akar yang kuat, hidupnya itu positif, hidupnya gembira, sukacita. Amin. Itu fungsi akar yang kuat. Tanpa akar yang kuat kamu akan jadi remaja mudah mengeluh, mudah nunda-nunda pekerjaan, mudah menggerutu, terjebak dalam pergaulan buruk, tidak kuat. Ini. Oke, berikutnya. Sekarang kalau kita ngomong berakar kuat itu langkah praktisnya seperti apa? Berakar kuat itu bagaimana caranya supaya kita berakar kuat? Yang pertama apa? Membaca Alkitab setiap hari. Ya, di jemaat di sini diwajibkan satu orang itu setiap hari 1 pasal. Oh, 1 pasal, 3 pasal. Kalau 1 hari 3 pasal, nanti setahun selesai. Kalau kamu ingin membaca Alkitab selesai dalam waktu 6 bulan, sehari 6 pasal. Setiap hari. Kadang-kadang kalau kamu diterangkan seperti ini enggak nyandak ya. Tapi nek diterangkan setiap hari kamu harus makan nasi. Betul Pak. Kalau enggak makan nasi ya lapar. Nasi itu makanan jasmani. Tapi untuk punya akar yang kuat, kamu harus punya makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu seperti makanan pada akar rohani kita. Ya, saat kita membaca, saat kita merenungkan, semakin kuat, semakin dalam. Luangkan waktu, entah pagi, entah siang, entah malam. Tadi malam saya ngobrol sama mahasiswa saya. Dia cerita, saya tuh masih ingat ya sama paman saya. Paman saya itu selalu ngasih uang saya setiap 1 pasal 5.000. Saya masih ingat. Jadi saya itu dulu menghafalkan, membaca ayat itu bukan karena saya pengen baca, tapi saya pengen 5.000-nya. Jadi setiap hari saya selalu dikasih uang 5.000 setiap hari, tapi saya harus hafal yang 2 ayat. Wah, akhirnya dia masuk sekolah Alkitab, jadi pendeta. Setiap hari loh itu. Ini. Jadi dia pengen 5.000-nya. Nah, pamannya pinter. Setelah 3 bulan dia enggak kasih lagi uang. Tapi kalau udah terbiasa membaca, tanpa dikasih uang pun dia juga membaca. Ya itu. Saya enggak tahu ya, ini wajah-wajahnya wajah rajin semua baca Alkitab. Amin. Rajin semua. Iya. Coba tanya kanan kiri, rajin tenan Pak? Iya. Iya. Yang kedua, bagaimana berakar kuat? 2, berdoa. Doa itu seperti air. Karena apa? Di dalam doa ada Tuhan. Ketika akar pohon kita berdoa, kita itu berhubungan dengan Tuhan. Sama dengan HP, berhubungan dengan internet. Ini hari apa? Sabtu ya. Jumat kemarin tahu enggak? Ini hari yang indah. Saya jalan kaki 1 jam. Habis jalan kaki sampai di rumah. Saya pengen nyepeda. Saya siapkan sepeda, saya siapkan tas saya putuskan. Saya mau sepeda sampai kolam renang Puslatpur. Saya pasang headset saya dan saya ngomong, nanti saya sepeda, saya Puslatpur, saya akan renang 5 kali. Nah, habis itu saya pasang lagu-lagu, enak saya nyepeda sampai enggak tak mati. Kok mati? Saya baru ingat. Saya udah diperingatkan sebenarnya pulsa saya habis tadi malam jam 12. Tapi saya enggak isi. Akhirnya saya harus nyepeda dengan kesepian. Saya mikir untuk apa ada HP kalau enggak ada pulsanya. Sama dengan HP enggak berfungsi kalau enggak terhubung. Sama dengan pohon, hidupmu kalau tidak terhubung dengan Tuhan, enggak ada artinya. Makanya dalam Yohanes 15 katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tuh harus berakar dalam Kristus. Nah,
Tapi puji Tuhan, saya itu dibelikan jam bagus ya, smartwatch yang Samsung yang tipe 7. Walaupun HP-nya mati, ini HP-nya masih fungsi. Saya pakai renang dalam air, masih ngomong ya. Wah, 100 meter pertama, wah, 100 meter kedua, waduh. Ya, saya masih terhibur. Walaupun di dalam air masih kedengaran. Heran ini. Ini heran ya, coba saja. Wah, ini tadi mau tak pamerkan kok mati ya. Jadi saya pakai jam biasa. Ya. Jadi senang. Ya. Saya hari-hari ini ngalami senang. Ya. Kalau mau tidur saya ngomong, Tuhan Yesus saya mau tidur. Tolonglah saya untuk tidur dalam hadirat Tuhan. Saya tidak mau ada mimpi-mimpi buruk. Saya tidak mau tidur. Saya tuh berkali-kali, wong sudah jadi dokter ya. Masih mimpi jadi mahasiswa UNS. Enggak ngerjakan tugas. Jadi saya tuh seperti dimarahi dosen. Saya bangun, lah ngopo tuh aku sudah tua kok masih mahasiswa. Jadi habis itu kayak saya tidur. Terus saya ngomong, Tuhan aku mau tidur. Aku mau tidur dalam hadirat Tuhan. Aku mau tidur dengan pulas. Besok aku mau bangun 4:30 dalam anugerah Tuhan. Saya tidak mau bangun sebelumnya. Wah, akhirnya apa? Bener. Saya tidur jam 9, tahu-tahu seret. 4:30. Wah, segar. Saya mulai tata-tata, lalu saya mulai aktivitas. Senang. Berakar dalam Tuhan itu senang. Ya. Saya itu banyak kesibukan. Akhirnya Jumat kemarin di WA Pak Daniel. Pak, materinya kok belum dikasih saya. Waduh, iya, saya lupa ngirim ya, belum jadi seluruhnya. Coba setiap kali pemuridan saya harus bikin 3 materi ya. 1 materinya, 2 internalisasi, 3 kunci jawaban. Bayangkan. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya senang. Ya, saya senang. Ya, doa itu penting. Berdoalah. Ya, saya ngomong berdoa. Ya, saya kalau mau pergi, saya masih di dalam mobil saya ngomong, Bapa di surga dalam nama Yesus, saya bersyukur. Hari ini Tuhan izinkan, hari ini saya mau pergi ke Bandungan, ke Wisma Elika. Hambamu mau melayani jadi pembicara, Tuhan tolong. Lindungi dan jagai selama saya berkendaraan. Saya menolak kecelakaan dalam nama Yesus, saya menolak roh maut dalam nama Yesus. Tuhan menolong perjalanan saya dari pergi pulang selamat dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya berangkat, setel lagu-lagu, wah saya bersuka cita. Ya senang. Ya, saya ini kalau sehari-hari kalau enggak terhubung dengan Tuhan, sebentar saja, rasanya enggak senang. Enggak tahu, setiap hari saya tuh selalu memikir Tuhan, berpikir. Sama dengan Daud, ketika dia menggembalakan hanya 3-4 ekor kambing, ya domba, dia ada di bawah pohon perdu. Dia memuji Tuhan. Berakar tuh senang. Kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Coba kamu tambahkan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tambahkan di situ. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ya, Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan apa? Tetaplah berdoa, berdoa. Ini. Nanti di dalam kelas berbuah saya akan ajarkan kepada kamu berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, makanya kamu tetap berdoa. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga, bagaimana untuk bisa berakar yang kuat? Kamu hidup dalam komunitas. Kegiatan PPA itu sangat bagus. Jangan disepelekan. Dimentor, hidup dalam komsel, hidup dalam gereja, melayani. Karena apa? Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Untuk berakar kuat dalam Tuhan, yang keempat apa? Praktek kasih. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah sakit hati. Jangan mudah baper. Jangan simpan kepahitan. Kenapa? Kalau kamu sampai lakukan itu, kamu tidak akan punya akar yang kuat. Ya, betul. Banyak orang hidupnya kering. Gara-gara apa? Kecewa. Tadi malam ada mahasiswa yang sharing sama saya. Pak, saya kecewa. Teman yang sudah saya anggap baik tapi dia mengkhianati. Ah, biasa. Saya udah ratusan kali ngadapi orang seperti itu. Makanya kamu tuh gak usah terlalu berharap pada manusia. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak mengecewakan. Iya, gak usah mikir gitu. Ya, untuk berakar kuat ya intinya apa? Mikirnya Yesus saja. Ya, kalau orang lain kasih ruang untuk salah. Kasih ruang untuk mengampuni. Itu aja. Enggak ada sejak dulu. Saya tuh punya orang, saya tuh baik dengan dia, saya tolong.
Sampai ini, sampai itu, sampai buat rumah, sampai ini, sudah. Akhirnya juga enggak baik. Dan kita enggak usah kecewa. Ya, karena kebaikan yang kita lakukan itu tidak tentu mendapat balasan dari orangnya itu. Tuhan tentu akan menyediakan berkat mungkin dari orang lain. Jadi lakukan saja. Kasih pada orang. Kalau kamu punya musuh, ampuni dia. Ampuni. Ya. Jangan mudah mengkritik orang, jangan mudah menyalahkan orang. Ya. Jadi hidup dalam kasih. Ya. Yang terakhir apa? Terakhir apa? Mentaati apa? Apa? Firman Tuhan. Kalau yang tadi membaca, sekarang apa? Mentaati, taat. Taat perintahmu Tuhan. Pegang selalu firman Tuhan. Taat. Ya. Taat itu berarti apa? Berdiri teguh, bercengkeram. Ya, kalau kamu pegang firman Tuhan erat-erat, dipegang terus. Mau ada angin, mau ada ombak, ada apa, kamu tidak akan terseret. Kamu tidak akan mudah terpengaruh. Ini. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 22, yuk dibaca bersama. Poin 5. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jangan hanya pinter firman Tuhan. Jangan hanya pendengar saja tapi juga pelaku. Pelaku itu apa? Melakukan. Dari yang mana? Dari yang mudah-mudah. Contoh, tetaplah berdoa. Pelaku firman. Contoh, bersukacitalah. Tetap sukacita. Walaupun gak seneng. Walaupun hati tidak gembira. Walaupun keadaan tidak mungkin tetap gembira. Contoh lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Waduh. Mengucap syukur dalam segala hal. Harusnya tidak bisa mengucap syukur, tapi perintah Tuhan katakan mengucap syukur. Bersyukur saja. Bersyukur saja. Suatu hari pernah ya, Pak Mit itu badminton di SD Kristen. Teman saya pinjam motor. Aku nanti pulang jam 6 sore loh ya. Ya Pak, nanti saya ke sini. Ya selama saya badminton ya dipinjam aja. Tak tunggu sampai jam tengah 7 malam gak datang. Sampai jam 7 gak datang. Wah ini karpe piye. Akhirnya saya pulang jalan kaki. Pas itu, pas adik saya Kalimantan tuh pas datang. Dia nyusul, akhirnya kami berdua berjalan. Wah adik saya marah-marah. Ngopo jule motor. Ngomong jam 6 ini terus dia mulai melaku. Aku ngomong, Om, kalau panggil bisa Om. Om, tenang saja Om. Kita itu kakak adik sudah 10 tahun enggak ketemu. Coba lihat Om. Oke, sinar bulan. Pas bulannya pas terang indah gitu. Kami jalan kaki pulang. Bayangkan loh dari klasis ya. Dari Sonto Putro itu SD Kristen. Jalan kaki. Saya ngomong. Ini Om. Orangnya pinjem motor tidak dikembalikan. Supaya kita bisa jalan berdua. Awet di kakak beradik. Wis wera ketemu. Coba lihatin itu. Indah ya Om. Artinya apa? Pandanglah hidup dari sisi lain. Amin. Amin. Kalau ada temanmu yang menyakiti. Wah untung ya temanku menyakiti. Kalau enggak menyakiti, aku praktek ngampuni piye. Coba kamu mau praktek ngampuni gimana kalau enggak ada yang menyakiti. Kalau enggak percaya, hiduplah di hutan sendiri. Hidup di hutan sendiri mau praktek mengampuni. Mengampuni sama kera enggak mungkin ya. Makanya kalau ada yang menyakiti, mengucap syukur. Amin. Ya, kalau kita ditolak orang, mengucap syukur. Kita diterima Tuhan. Kita menghadapi kesulitan. Firman bekerja. Apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Loh, kalau kamu tidak menghadapi kesulitan bagaimana Tuhan mau menolong kamu? Hidupmu enak-enak terus. Kamu tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Tapi ketika kamu mengalami hidup yang seperti dibanting-banting. Tuhan tolong aku. Gitu loh. Enak orang berakar dalam Tuhan tuh. Amin. Amin. Nah, oke yang terakhir sekarang. Pertumbuhan rohani sejati itu seperti apa toh? Sebenarnya setelah berakar, kita itu harus bertumbuh seperti apa toh? Pak, bertumbuh seperti apa? Yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus. Ada nyanyiannya apa? Ku mau sepertimu Yesus. Seperti Yesus.
Ya, kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dalam cara apa? Cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak menjadi seperti Kristus. Bisa enggak? Bisa. Hei kamu cewek-cewek, kamu enggak usah terlalu cantik. Yang cowok-cowok enggak usah terlalu ganteng. Enggak usah. Mungkin kamu remaja sekarang masih mikirnya cantik, ganteng, cantik, ganteng. Tapi sebenarnya hidup enggak seperti itu. Kamu itu enggak usah terlalu cantik, enggak usah terlalu ganteng. Orang jadi orang biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu punya karakter yang baik, kamu menjadi seperti Kristus, perilakumu, cara bicaramu, kamu akan jauh lebih menarik daripada cewek cantik tapi galak. Daripada cowok cakep tapi playboy. Ya, dulu saya ini rendah diri. Ya saya rendah diri. Kenapa? Saya tuh sama sekali rendah diri. Ya, kemarin ada temen semea, bayangkan ya udah umur usia 60 tahun pada datang nengok saya. Saya ngomong gini, kabeh ndek men semea do yang-yangan sing raya yang aku dewi. Terus pada senyum-senyum ibu-ibunya. Lah kok ya ora Mas? Aku ndek men rendah diri kok. Merasa liyane do ayu-ayu gandeng-gandeng aku elek dhewe. Ada yang ngomong gini, janjane ora lho Mas, jan aku ndek men naksir lho Mas. Ternyata kadang-kadang kita rendah diri ya. Nih, dulu di kampus banyak orang pacaran. Saya nggak senang pacaran karena apa? Kalau pacaran boros harus nraktir bakso, nraktir nonton film ya. Wes apa-apa. Oh, saya enggak pernah. Saya itu dari apa? Dari yang namanya lahir, TK, SD, SMP, semaya, mahasiswa sampai sarjana, belum pernah merasakan punya pacar. Belum pernah mencintai dan dicintai. Jadi saya itu belum pernah kok rasanya dicintai wong ki piye, mencintai wong piye, kenapa? Bos ngerti ini ya kuliah, gitu. Ya. Jadi saya sama Bu Yuli itu ketika saya berdoa, Tuhan aku udah sarjana loh. Terus udah kamu doa. Lalu saya nembak dia, tak undang ke rumah, ini makan berdua, saya ngomong gini. Kalau Tuhan mengizinkan, saya izin mau mendoakan kamu untuk jadi istri saya. Dia kaget karena langsung seperti itu. Ya, saya nggak main-main daripada sekarang. Pacarku putus sakit hati. Ya udah, nggak ada. Nah, saya jadi bertumbuh karena apa? Saya tidak banyak kepahitan. Oke ya. Menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua apa? Memiliki kasih yang mendalam pada sesama. Ingat ya, kasih yang mendalam. Ya kasih, ya mengasihi, bertumbuh, kasih semakin nyata. Ya. Kasih itu tidak mungkin kalah. Kamu berhadapan dengan orang mengkhianati, orang benci, orang apa? Kasih saja. Kasih saja. Ya. Kadang-kadang ada orang iri, suka menyueki kita, senyum saja, kasih saja. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sama kita ini karena iri, karena gak seneng, kadang-kadang dia sinis, senyum saja. Senyum saja. Dunia ini indah. Ya, kita tidak usah dimasukkan dalam hati. Ya, yang ketiga apa? Menjadi kuat menghadapi tantangan. Nah, firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan padaku. Segala perkara. Kalau kamu berakar dalam Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Saya menghadapi kesedihan, bermacam-macam kesedihan. Segala perkara dapat kutanggung. Karena apa? Berakar kuat. Mau ada angin, mau ada goncangan, mau ada apa. Terus dapat bertahan. Ini yang keempat, seperti apa toh bertumbuh itu? Menghasilkan buah dalam hidup kita. Menghasilkan buah berarti apa? Buah kasih, buah kesabaran, buah kelemah lembutan. Amin. Ya, berbuah-buah dalam Tuhan. Dan tidak ada orang yang menolak buah, semua senang buah. Ya, makanya ketika hidupmu memberi buah, dulu Pak Mit ini ketika bapak saya meninggal, waduh betapa rekoso enggak punya ayah itu. Saya punya cita-cita, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya besok ingin memberi beasiswa kepada 400 anak. Itu dulu saya enggak ngerti loh, masih remaja, udah pengen seperti itu. Enggak tahu. Setelah Pak Mit jadi pendeta hamba Tuhan, kenal Compassion, betul-betul loh. Ada 400 anak PPA. Padahal dulu enggak tahu loh itu puluhan tahun sebelumnya loh ya. Saya cuma aku pengen ada 400 anak PPA. Ya walaupun sekarang mungkin tinggal 330-an. Tapi ada 400 anak. Ya.
Saya pengen berbuah. Ya, saya pengen hidup saya berarti. Ketika gempa bumi terjadi di tempat ini, saya berdoa. Melalui gereja ini, melalui saya sebagai hamba Tuhan, melalui Compassion, kita membangun lebih daripada 300 rumah. Jadi berkat. Hidup kita jadi berkat. Makanya kamu jangan hidup egois bagi diri sendiri. Kembangkan talentamu, kamu berbuah, kembangkan pelayananmu. Ya, masih muda. Ya, kamu kembangkan hidupmu. Tuhan ingin kamu berakar dan berbuah dalam Tuhan. Amin. Yang merasa diberkati angkat tangan. Katakan amin. Amin. Yuk mari kita berdoa. Letakkan kertasnya dan ambil keputusan. Supaya engkau bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kamu harus berakar. Berdoa, memuji, menyembah, baca firman, mengalami firman Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Punya prinsip hidup yang kuat. Jangan ikut-ikutan yang tidak baik. Jaga pergaulan. Tetap pertahankan. Ya, ada berapa di antara anak-anak PPA seperti kamu hidup maunya sendiri. Ya, tidak mau dibimbing. Perhatikan, kamu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kamu harus ikuti yang baik. Mari semuanya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk materi hari ini. Terima kasih untuk materi berakar bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah firman-Mu yang sudah hamba taburkan ini menjadi prinsip yang kuat. Prinsip yang kuat bagi remaja-remaja-Mu. Jagai mereka Tuhan, supaya mereka tetap berakar di dalam Tuhan. Akar mereka kuat, akar mereka menancap kepada tanah, kepada air. Ajari mereka untuk senantiasa rajin berdoa, rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ajari mereka untuk punya prinsip hidup yang kuat, supaya ketika akarnya kuat, maka tidak mudah goyah, tidak mudah tumbang, dan tetap berakar pada Tuhan. Jaga hidup mereka Tuhan, kami berdoa. Berkati para mentor, para pembimbing yang ada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.